Syukur alhamdulillah subuh pagi ini Allah berkenan membangunkan kita subuh tadi, karena tidak sedikit yang tidur tapi tidak dibangunkan oleh Allah. Semoga saudara-saudari tidak lupa, ini banyak dilupakan oleh umat Islam setelah bangun tidur lupa doanya. Rata-rata lupa doanya, semoga bapak-bapak tidak lupa. Doa bangun tidur itu bukan Allahumma lakasumtu, enggak ada. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tolong yang tadi malam lupa, nanti besok malam jangan lupa. Itu sunnah Nabi itu. Ini fakta Pak, banyak yang bangun tidur lupa. Lupa itu bahasa Cinanya lali ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini kelihatan sepele tapi penting saudara. Doa bangun tidur itu tanda bukti syukur kepada Allah, dihidupkan lagi Pak. Boleh jadi belum isya atau tidak isya, tidur dan tidak doa. Ini Islam itu sampai sekecil itu dituntun oleh Nabi. Mau tidur ojo lali doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Doa itu tanda bukti bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Apa yang kita banggakan Pak, hidup dan mati kita ini adalah takdir Allah. Siapa yang ngerti takdir kita? Enggak ngerti. Ngertinya kalau sudah jadi, maka jangan menolak takdir. Tuh tanda bukti pasrah kepada Allah. Bangun. Tanda bukti syukur, Allah hidupkan lagi. Untuk apa hidup itu? Kita buka surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Monggo. Aku tidak menyatakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadamu. Baik, ibadah ini luas Pak. Walaupun raja ibadah sholat, banyak orang yang sudah sholat tapi korupsi Pak. Bagaimana seperti itu? Karena dia tidak tahu tema pagi ini. Awas. Kebetulan temanya adalah sangat mengerikan. Jangan sia-siakan hidupmu. Ya Allah, ya Rasulullah. Maka saya itu ngaji di beberapa tempat itu pasti pakai tema. Karena tidak ngelantur kemana-mana. Baik, apa hidup ini sebetulnya? Jangan sia-siakan hidupmu. Kita runut dulu surat 18 ayat 104, 105, 106. Surat 18 Kahfi 104, 105, 106. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Surat 18 ayat 104, 105, 106. Di situ akan gamblang nanti. Bagaimana kita hidup yang benar itu bagaimana? Terjemahkan dulu, yaitu orang-orang. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mungkin telah berbuat sebaik-baiknya, mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka
menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Baik, itu ayatnya saudara. Saya sebagai ya termasuk orang tua, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ulama mungkin kecil-kecilan. Secara pribadi saya harus mendidik umat husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun. Tapi apa salah kita mengkritik? Karena bisanya mengkritik lewat YouTube. Semoga YouTube ini disemak istana, Pak. Presiden, wakil presiden sampai 8 presiden. Menteri agama sampai 27 menteri agama. 156 menteri dan wakil menteri. 460.000 personel polisi. 560.000 personel TNI. KPU seluruh Indonesia. Rektor-rektor. Buzzer-buzzer. Relawan-relawan. DPR, MPR 585 kursi. Semuanya sudah mayoritas sholat. Tapi sayang, saya harus sampaikan, belum memahami roh sholat. Ini, sudah sholat tapi apa sih betulnya roh sholat itu? Kita buka surat 29 ayat 45. Ini roh sholat saudara. Maka pentingnya ngaji ahad keempat di Al-Husna ini letaknya Pak. Saudara sudah sholat semua kok. Saya sudah sholat. Tapi apa sebetulnya roh sholat itu? Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Terjemahkan itu roh sholat saudara. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu roh sholat saudara. Apa esensi ayat itu saudara? Takut dosa. Takut berbuat dosa, takut menggunduli hutan, malingnya dari jauh, yang lurus opo itu, takut jual laut di kapling-kapling pagar laut, pagar sungai, pagar langit, takut membiarkan orang sing bikin bandara hantu bin tuyul, Morowali, itu Rasulullah. Maka besok banyak yang menjerit dalam tafsir Ibnu Katsir. Ternyata neraka jahanam itu paling banyak orang yang sudah sholat saudara. Ya Allah. Semoga tidak termasuk kita saudara. Insya fawailul lil musallin. Celaka orang sholat itu saudara. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Dia sholat tapi sahun. Lupa roh sholat itu, takut berbuat dosa. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sholatmu karena mau calon presiden, wakil presiden, calon menteri, calon bupati, wali kota, apa sholatmu karena Allah? Yura'un itu pencitraan saudara. Eling-eling itu. Ini bukan nuduh, bukan ghibah, ini fakta yang sebenarnya saudara. Terbukti banyaknya tokoh dan rakyat Indonesia sholat. Tapi mengapa rusak di negeri kita ini ya Allah. Sopo sing salah? Udah kita sendiri yang salah, bukan orang lain.
Ya Allah ya Rasulullah. Ini kan belum paham bahwa arti hidup itu apa. Allah sudah garis bawah sholat itu jangan karena siapa dan jangan karena apa. Surat 6 ayat 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Silakan. Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan padaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kaum muslim. Harus mukhlis dan mukhlas. Edisi kajian sangat tinggi ini ya. Saudara siapkan pertanyaan nanti. Ada perbedaan mukhlis dan mukhlas. Mukhlisin belum tentu mukhlasin. Derajat tertinggi itu mukhlasin, Pak. Surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru. Ayat 5 saja, surat 98 Al-Bayyinah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga ada melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian adalah agama yang lurus. Baik. Di dalam surat 37 surat As-Saffat sampai Allah ulang-ulang 5 kali itu. Illa min ibadil mukhlasin. Jadi mukhlis ini baru ikhlas karena Allah sholatnya. Lah mukhlas ini di atas mukhlis. Nanti kita bahas mukhlis dulu. Mukhlis ini sudah bagus, tapi derajat di atasnya mukhlas. Maf'ul bi dulu. Ini harus, maka ulama itu harus paham naku sorob. Sekalipun dokter kalau nggak paham naku sorob, contoh yang mudah sekarang. Ini nyimpang sedikit nggak apa-apa, karena belum tentu profesor dokter paham naku sorob. Contoh surat 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wulida bukan walada. Wassalamun alaihi yawma wulida. Nabi Isa wulida dilahirkan oleh Allah di bawah pohon kurma. Surah 19 ayat 23. Mohon kalau yang muda-muda ngaji sama saya bawa buku, Pak. Ini ribuan ayat. Tapi duduk saja udah bagus. Karena yang bawa banyak jamaah saya di bawa buku, Pak. Ditulis ayat sekian, surah sekian, sekian. Dibuka di rumah. Yang enggak nulis, Pak, kena soto itu udah hilang, Pak. Ayat berapa, surat apa. Tapi mau masuk masjid sudah, alhamdulillah Pak. Udah nggak usah bawa buku. Nulis juga keliru. Apalagi kacamatanya lupa. Nah, hadir saja. Biar kiai saja yang mengurai. Wulida ini mabni majhul. Dilahirkan bukan kelahiran. Wulida
dilahirkan di bawah pohon kurma. Surah 19 ayat 23. Bukan di Bethlehem kandang domba. Maka orang yang mengerti yang nawu sorob pasti dia tegas. Haram mengucapkan selamat Natal. Karena paham nawu sorob wulida dilahirkan oleh bukan kelahiran. Ini bedanya. Wa yauma yub'atsu juga bukan fi'il madhi, ini mabni majhul. Dan Allah akan informasikan wafatmu Nabi Isa. Waktu dikejar oleh 12 orang kafir mau dibunuh, dikepung, dipersekusi. Baik, ini memang sedikit. Baik, kita lanjutkan. Tentang mukhlis dan mukhlas tadi. Mukhlis ini baru ikhlas ibadah karena Allah. Karena perintahnya aku inilah Tuhan semesta alam. Surat 20 ayat 14. Surat Toha. Ini untuk mengantarkan keikhlasan karena Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Terjemahkan surat 20 ayat 14. Surat Toha. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Karena ayat itu ada rujuk. Ya, ini nawu sorob lagi. Ada rujukan ke surat 41 ayat 37. Mengapa ayat itu turun? Karena ada rujuk sebelumnya surat 41 surat Fussilat ayat 37. Tolong yang bawah HP dibuka. Supaya nanti clear, jangan-jangan itu karangan saya, Quran. Nabi Ibrahim pernah kebingungan mencari Tuhan. Siapa yang benar itu? Di alam semesta ini siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nah, turun surat 41 ayat yang ke-37 itu. Rujukannya ke surat 20 ayat 14 tadi. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamaru wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Baik, salah kamu bergegas bahwa matahari itu Tuhan Ibrahim. Salah pula engkau bergegas bahwa matahari itu, bulan itu Tuhan. Aku inilah, innani anallah. Surat Toha tadi ayat 20. Aku ini yang wajib engkau sembah. Bukan matahari, bukan Tuhan. Hati-hati saudara, ini tanda-tanda akhir zaman. Allah sudah turunkan ayat awas. Ribuan bahkan jutaan ormas-ormas, tokoh-tokoh ternama bikin organisasi, bikin ormas, bikin kelompok Islam ini, Islam itu, Islam ini, Islam itu, Thariqah ini, Thariqah itu, Thariqah ini, Thariqah itu. Hati-hati saudara. Kita ini sudah dikepung 7 musuh. Mereka juga mayoritas pakai jubah. Ada yang topinya ada merah putih. Sudah mengkafirkan orang kalau belum ditalkin dia kafir. Dia kalau mau ibadah haji malah justru kepatikan bukan ke Mekah.
Ya Allah. Ada orang kelompok yang kalau belum dibaiat juga dikafirkan. Ini ormas semakin menjamur di negeri kita, Pak. Dan anehnya juga banyak anggotanya yang berbondong-bondong. Saya tidak menyebut nama ya. Ada orang yang juga rame-rame membuli ustadz-ustadz yang menghukumi mengucapkan selamat Natal haram. Dibuli habis-habisan. 27 menteri agama, baru 4 menteri agama yang menghalalkan mengucapkan salam Natal. Saudara silakan, mau ikut yang mana silakan. Profesor Hamka sampai 9 tahun dizolimi gara-gara memfatwakan mengucapkan salam Natal haram, titik, bukan koma. Silakan. Ini akhir zaman, saudara. Kita buka surat 6 ayat 69 ya, mudah-mudahan enggak dulu. Wa qata'nahum fil ardi umaman minhumus solihun wa minhum duna dzalik. Kalau 168 surat 7 168. Mudah-mudahan dia enggak salah. Wa qata'nahum fil ardi umaman minhumus solihun wa minhum duna dzalik. Ini Allah sedang menyeleksi mana hambaku yang mukmin sejati, muslim kafah, dan mana hambaku yang hanya berkedok muslim, tapi dia sudah tidak bertuhan kepada Allah. Saat ini, saudara, muncul ormas ini, ormas itu, ormas ini, ormas itu. Silakan surat 7 ayat 168. Dan kami pecahkan mereka ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Baik. Ada lagi ayat yang menerangkan bahwa Allah sedang menyelamatkan orang yang beriman. Awas. Allah tidak akan membiarkan orang yang mukmin sesat. Surat 3 ayat 179. Surat 3 ayat 179. Itu ayat yang menerangkan Allah sedang menyeleksi, Pak. Dan Allah juga membiarkan. Kalian akan ikut tokoh ini, tokoh itu, silakan. Tapi ingat, kalau sudah diingatkan oleh Al-Quran, kalau saya bisa salah, jangan coba-coba menyalahkan Al-Quran. Saya bisa salah, saudara. Ini peringatan dari Allah. Surat 3 ayat 179. Moga. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman. Cukup. Orang mukmin ini akan ditolong oleh Allah. Tidak sampai ikut meyakini, apalagi mengkultuskan seorang tokoh yang besar. Justru sesat menyesatkan. Ya Allah, ya Rasulullah. Keluarga kami juga sudah banyak yang tertipu, kena prank dan sebagainya. Jawa terutama, ada yang di Tasik. Karena ikut tokoh seperti itu, yang justru dia tidak paham Quran. Ingat-ingat saudara, saya tidak sebut nama tokohnya ya. Karena umat Islam ini semakin akhir zaman semakin pecah. Ini sesuai dengan prediksi Rasulullah. Hadis Sahih Bukhari, Muslim juga. Iftaraqatil yahudu ihtawasifina firqah. Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara isnaini sab'ina firqah. Nasrani, Yahudi Nasrani akan pecah menjadi 72. Wa ala ummati ala sunnah sab'ina firqah.
Umatku akan pecah menjadi 73 firqah. Finnar illa kulluhum finnar illa. Semua 77 golongan ini nar, neraka, illa wahidin, kecuali satu. Sahabat bertanya, sinten nggih? Siapa itu Rasulullah umatku yang selamat? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah sunnatu rasulillah. Inilah umatku yang akan selamat. Umatku yang waqalu sami'na wa ata'na, patuh tunduk mukhlis mukhlas karena Allah, mematuhi Al-Quran dan mengikuti sunnahku. Aku Allah mengingatkan manusia, saudara umatku, hambaku, kalau mau patuh kepada aku Allah, cukup ikuti nabiku itu. Surat 3 ayat yang ke-31. Sampai Allah memproklamasikan seperti itu. Ikuti Rasul-Rasulku, 25 Rasul itu termasuk Nabi Muhammad itu. Selesai sudah. Ojo neko-neko, ojo anak-anak ikut ormas lain-lain itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, clear. Ormas-ormas yang aneh-aneh itu sudah diikuti, Pak. Itu nyimpang dari sunnah-sunnah Nabi, saudara. Kami berikan contoh, saya tidak sebut wilayahnya. Masih banyak di negeri kita ini, saudara. Judulnya sedekah bumi. Judulnya ziarah ke tempat-tempat keramat. Mengapa dengan judul sedekah bumi, dengan ritual-ritual khusus, memberi sesaji kepada setan penjaga sungai itu, setan penjaga salah satu danau kecil yang airnya panas buat mandi orang-orang itu di daerah Guci itu. Ya Allah, Allah murka. Kalau engkau mau mandi di tanah-tanah airku yang panas ini bisa mengobati penyakit kulit, silakan. Tapi jangan ritual-ritual penjaga sungai itu. Seluruh alam ini aku Allah yang menciptakan dan aku yang menjaga. Terus ritual-ritual lagi di daerah saya, kelahiran itu daerah Godong, Merapen, Apipon itu. Lebih-lebih setiap Jumat Kliwon, saudara. Ya Allah, memang di situ ada makam namanya Empu Sopo. Saudara nggak tahu, pokok dengarkan saja. Empu Sopo itu tukang bikin keris zaman dahulu. Itu sudah dilumaskan oleh Sunan Kalijaga Raden Said. Tapi saat sekarang dituhankan makam itu di daerah Godong itu, yang ada air panas dan ada api alami dari bawah. Ada batu disembah-sembah. Allah marah, banjir Purwodadi, Kudus, Demak, Jepara, Pati, Rembang, merembet sekarang ke Jogja, ke Semeru. Ya Allah, mungkin bukan tidak, mungkin Allah juga murka di daerah Sumatera sana. Pohon ganja, daun ganja ini untuk masak. Eling-eling. Di sana Serambi Mekah banyak orang soleh. Tapi mengapa? Karena oknum-oknum WNI, WNA berjingkrak-jingkrak di sana. Dan daun ganja itu untuk masak. Bukan untuk disimpang siurkan narkoba.
Daun tembakau, air tembakau itu untuk obat penyakit kulit. Tapi air tembakau dan air tape dikemas jadi minum narkoba. Allah marah. Ini sebab musabab, saudara. Allah perintahkan penguasa negeri itu, jaga alammu, jaga negaramu. Siapa yang merusak hutan, merusak laut, merusak udara itu, besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Surat 30 ayat 41 dan 42. Surat 30 surat Ar-Rum ayat 41 42. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyubiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un qul siru fil ardi. Terjemahkan surat 30 ayat 41 42. Monggo. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Banyakkan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Baik, banyaknya orang musyrik, saudara. Luas musyrik itu, Pak. Serakah harta jabatan, menuhankan harta dan jabatan. Hati-hati. Itu akan jadi api di neraka, di akhirat nanti. Tapi hartamu dan jabatanmu juga akan menuntun saudara ke surga. Terserah saudara pilih jalan yang lurus atau pilih jalan yang bengkok. Baik, jangan sia-siakan hidupmu. Karena nanti akan ditanya oleh Allah. Semua manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk kita sebagai kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah nanti, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Anak saya, anak bapak-bapak, ibu-ibu itu suci. Ceprot lahir dari perutnya ibu. Itu suci, Pak. Tapi kalau anak saya dan anak bapak-bapak, anak mbok, ibu-ibu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, menyembah api, menyembah bintang, menyembah jabatan. Bapaknya dipanggil, Pak. Dia naik sopo ini. Kok ngerusak hutan, ngerusak laut, ngerusak bandara, ngerusak hukum MK, hukum MA lagi. Ngerusak kampus lagi. Palsu lagi. Ayo, anak sopo ini. Itu hadis itu. Dipanggil, Pak. Ditanya, diminta pertanggungjawaban. Surat 75 ayat 36. Ayah sabu ayutraka sudah. Tuh, jangan mengira kamu lepas dari tanggung jawab. Allah akan tanya. Tuh, harus tanggung jawab kamu sebagai orang tua. Silakan surat 75 ayat 36. Diminta pertanggungjawaban semua manusia, Pak. Monggo. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tuh, pertanggungjawaban. Terus surat 102 ayat 8. Summa latus aluna yauma idzin wanin na'i. Tus alun ditakoni, Pak. Pengurus masjid, beres enggak kamu ngurus masjid? Jamaah masjid, mau ke masjid enggak kamu? Kiai yang hafal Quran, hafal hadis, kamu amanah enggak? Ditanya, Pak. Banyak orang berilmu nanti jungkir balik jahanam di sana.
Karena dia mengkhianati ilmunya. Saya tidak sebut namanya ya. Ada orang yang Qurannya pinter, Pak. Dia buka yayasan tahfidz Al-Quran, coba. Orang berbondong-bondong mentransfer duit sampai ratusan miliar, Pak. Tapi ternyata berakhir, ya Allah. Bubar itu murid-muridnya, Pak. Karena si Fulan bin Fulan ini ternyata memperkaya diri dari transfer umat. Sampai jadi gedung hotel 2 di Pondok Gede sana, Pak. Nggak laku. Terus ribuan jamaah umroh dengan alasan investasi akhirat. Banyak orang yang kecewa karena mobilnya diserahkan ke sana, Pak. Ya Allah. Mancur, air mancur. Ingat-ingat itu, Pak. Karena Allah nggak akan pernah lengah. Isi hati kiai pagi ini apa? Allah ngerti. Isi hati jamaah apalagi lebih ngerti Allah. Surat 14 ayat 42. Allah nggak lengah, Pak. Ngawasi presiden, 8 presiden, ngawasi menteri agama, 27 menteri agama. Oh, diawasi oleh Allah, Pak. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lemah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Allah tidak lengah. Satu. Kedua, Allah nggak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala. Sampai Nabi Musa itu kelenger, Pak. Karena Nabi Musa itu salah satu rasul yang sering protes sama Allah, Pak. Dengarkan baik-baik. Kita jangan sampai protes sama Allah, Pak. Kualat. Ya Allah, Engkau katakan ngantuk. Tapi kenapa itu ada gempa bumi total? Berarti engkau ngantuk dong. Nabi Musa itu, Pak. Pengertian la ta'khudhu sinatu wala naum. Ini bukan seperti pengertianmu itu, Nabi Musa. Gempa, banjir, bandang itu karena diundang. Jadi banjir bandang datang ini karena diundang manusia. Aku ngerti, bukan aku ngantuk. Gempa itu juga diundang manusia. Bukan karena saya ngantuk. Saya tidak ngantuk, Musa. Baik ya Allah, saya mohon bukti konkret bahwa engkau tidak ngantuk. Dengarkan baik-baik, Pak. Ini penting, Pak. Mumpung saya masih hidup, Pak. Karena itu menyangkut asbabul wurud, asbabun nuzul. Ayat kursi itu. Jibril, tolong Musa ambilkan kaca yang berat itu, suruh ngangkat di kepalanya. Awal dengarkan baik-baik ini. Baru Nabi Musa percaya bahwa Allah nggak pernah ngantuk, Pak. Akhirnya betul, malaikat Jibril ambil kaca, disuruh ngangkat Nabi Musa, Pak. Belum sampai ke kepalanya, Pak. Udah pecah, ambiar, hancur, Pak. Belum sampai kepala. Hancur, berlumuran darah kaki dan tangannya, Pak. Ya Allah, mohon ampun. Awas, rungokno tenan nih. Musa, kalau aku ngantuk sepersekian sekon saja, ini dunia ini hancur. Ya Allah. Ini pengertian sinatun. Kata Allah itu, kalau aku ngantuk sedetik saja, sepersekian sekon, ini alam semesta hancur, pecah. Apalagi ngantuk 1 pekan, Pak. Tuh ayat kursi, saudara.
Terus surat 7 ayat 143. Ini protesnya Nabi Musa ya. Dengarkan surat 7 ayat 143. Ya Allah, saya akan lebih yakin tentang wujud saudara. Wujud Allah, akan lebih yakin keesaan Engkau ya Allah. Mohon nampakkan wujudmu yang asli. Sampai 3 kali itu. Musa, aku tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kecuali besok di alam akhirat, aku bisa dilihat oleh orang mukmin saja. Tidak, saya akan lebih optimis, lebih yakin kalau engkau menampakkan wujudmu. Ojo, tak kandani, saya kasih tahu jangan. Jangan maksa aku Allah sampai 3 kali. Tidak, harus engkau menunjukkan wujudmu yang asli Allah. Ya wes, kowe ora kena tak kandani, kamu ngeyel. Artinya itu, kamu ngeyel, jablek. Ya sudah, sekarang begini. Kalau kamu melihat, engkau akan melihat wujudku, Musa. Mohon sejenak saja, sedetik saja. Coba tengok belakang itu ada bukit Tursina. Wattini wa turisinin. Dan bukit Tursina itu pernah engkau saya perintahkan untuk kholwat, meditasi. Bertapa kalau Jawa, topo broto. Dan engkau saya kasih 2 mukjizat, yaitu Taurat dan tongkat. Tolong tengok di belakang itu sejenak saja. Tengoklah bukit Tursina. Baik, aku ada di sana, kata Allah. Aku ada di sana. Nanti engkau akan melihat wujudku yang asli. Padahal itu modus itu. Caranya Allah untuk menggembleng Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa nengok ke belakang seperti ini. Ya ini nengok ke belakang, ini bukit Uhud itu. Nengok ke belakang, sepersekian sekon 1 nafas. Bukit Tursina itu meledos, ditulis meledos. Ngerti meledos? Meledak lebih dahsyat daripada ledakan Big Bang. Hancur lebur, hancur mumur. Nabi Isa kelenger, pingsan Pak. Akhirnya istighfar kepada Allah. Kok begitu engkau ya Allah? Iya. Kan kowe wis tak kandhani, kamu sudah saya kasih tahu. Aku tidak bisa dilihat oleh siapapun. Maka kalau ada Raden Gufron bisa nelpon Allah, yaitu ya Allah. Raden Gufron bisa nelpon malaikat Israel coba. Ya enggak mati-mati nanti Raden Gufron. Bisa nelpon, bisa WA sama malaikat Munkar Nakir. Ini Pak, eleng-eleng Pak. Orang-orang yang semacam itu eleng-eleng, ojo taklid buta Pak. Ya Allah, ini anak lagi di Abah Aos, ya Allah. Ini saya buka nggak apa-apa, memang fakta itu begitu kok. Beliau juga nantang kok, siapa yang mau berbeda pendapat dengan saya silakan debat sama saya. Masa kiblat kepastikan yang benar saja. Itu ayatnya Nabi Musa. Terjemahkan surat 7 ayat 143 itu. Udah kelamaan ya. Pokoknya intinya itu Pak. Nah terus dijawab ayat lagi. Surat 75 ayat 22, 23 lah itu. Surat 75 Al-Qiyamah 23, 22, 23. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Terjemahkan surat 75 ayat 22 dan 23. Monggo. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Baik, ayat 24-nya. Dan wajah orang-orang kafir pada hari itu muram. Loh, hanya orang mukmin yang nanti bisa melihat wujudnya Allah yang asli. Semoga termasuk kita semua, insya Allah. Baik, kita tarik kesimpulan. Jangan sia-siakan hidupmu ya Allah. Mengapa?
Hidup di dunia ini sekejap mata, saudara. Sedelok, ditulis, sedelok. Sementara, saudara. Surat 40 ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Surat 40 Mukmin atau Ghafir ayat 39. Monggo. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Sementara bahkan Allah menjelaskan di surat 57 ayat 20. Surat 57 itu surat Al-Hadid besi ayat 20. Di dunia, kehidupan di dunia ada fata morgana, saudara. Seolah-olah harta dan jabatan, hartanya 11 triliun. Anaknya, mantunya, cucunya jadi presiden semua. Seolah-olah akan menyelamatkan dunia, kuburan akhir. Oh, nanti dulu. Dari mana diperoleh jabatan dan harta itu? Periksa oleh Allah dulu. Bisa menuntun ke surga, bisa mencelakakan di akhirat nanti ada ayatnya. Jadi fata morgana. Tapi hati-hati menjelaskan fata morgana, nanti orang miskin semua nggak usah kerja nanti. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, riasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Harta dan jabatan diraih dari yang haram, dari yang riba, dari memperkosa hukum MK, memperkosa hukum MA, dari KKN. Ingat, ancaman terbesar jahanam, saudara. Kalau jabatan dan harta itu diperoleh dengan mulus tulus, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, Allah akan muliakan derajatnya dunia akhirat. Tapi sebaliknya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu, akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Nanti ada ayatnya. Akan ditumpas oleh Allah kuburan dan akhirat. Ini fata morgana dunia. Nah, yang benar seperti apa? Allah berikan petunjuk konsep hidup yang benar dan tidak sia-sia. Kesimpulannya, konsep hidup yang benar dan tidak sia-sia hidupmu. Saudara sudah banyak yang hafal itu. Surat 62 ayat 10 itu konsep hidup yang pasti, benar dan tidak sia-sia. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Untung dunia, untung akhirat, Pak. Sholat, bertebaran, kerja keras, doa dan tawakal. Itu konsep hidup yang tidak sia-sia, Pak. Sholat pun juga harus nilainya sesuai dengan contoh Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Karena Allah. Baik, saya rangkap saja, itu kunci hidup, Pak. Surat 62 ayat 10. Sering saya baca saat khutbah itu. Sholat, kerja, doa, dan tawakal. Selesai sudah. Itulah konsep hidup yang pasti benar. Oh, kalau saya rukun iman, rukun Islam, sampai jam 8 nggak rampung, Pak. Satu contoh itu, sholat benar akan mencakup seluruh ibadah lainnya. Nomor 2, supaya tidak sia-sia hidupmu adalah tolong periksa umurmu, Pak. Waman nu'ammirhu naqisu fil khalq afala yaqilun, surat 36 ayat 68. Wis pira umurmu itu? Yang sudah duduk di kursi tolong mana? Yang kakinya sudah selonjor tolong. Yang masih umur 17 tahun eling. Bayi aja mati pantas kok. Mudah-mudahan kiai sampai 100 tahun, jamaah sampai 80 tahun saja. Ingat umurmu, saudara. Relatif umur itu. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmaru ummati baina sitina wa sab'ina sanah wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Kata Nabi itu, rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70. Eleng-eleng itu. Tolong dihitung yang paling sepuh itu. Yang duduk yang paling sepuh itu. 8 berapa? Loh, 86 tuh. Saya doakan sampai 200 tahun saja. Pak David 100 saja, Pak. Pak Matori 300 lah. Pak Arif watuk-watuk terus ya 90 aja. Pak Muhammad 65 aja, Pak. Oh, udah lewat ya. Saya 200 saja nggak apa-apa. Ya Allah, jaga umur. Bagaimana cara menjaga umur itu? Sederhana kok. Gerakkan seluruh tubuhmu untuk Allah. Itu. Selesai, inilah konsep tema jangan sia-siakan hidup. Terakhir, kejar akhirat, saudara. Karena akhirat sangat menentukan. Dunia penting, tapi akhirat lebih lama. Surat 28 ayat yang ke-77 selesai. Surat 28 ayat 77. Wabtaghi fi ma daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat. Karena dunia hanya sementara. Jangan sampai remehkan urusan dunia. Demikian, saudara, insya Allah hidup kita adalah hidup yang barokah dan hikmah dan manfaat, insya Allah. Tanya jawab dulu kamu. Siapa ya? Monggo. Saya nggak angel-angel nak takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih yang mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Lalu pertanyaan saya, Kiai, apakah sebaiknya kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah di dalam sholat kita dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau
Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad. Mohon kiranya Bapak memberikan penjelasan. Bagus ini pertanyaanmu. Angel itu orang tanya itu orang pintar bukan orang bodoh, Pak. Yang mendengarkan lebih pintar lagi. Baik, ada dua pertanyaan tadi. Hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 2, Riyadhus Shalihin. Pernah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril menanyakan 3 hal. Iman, Islam, ihsan. Ini yang saya kupas ihsan. Apa ihsan itu adalah? Ketulusan hati dalam ibadah itu seolah-olah melihat Allah secara langsung. Walaupun engkau tidak akan mampu melihat aku, tapi aku sebetulnya melihat kamu ibadah. Jadi ihsan ini ketulusan hati. Seolah-olah melihat Allah saat sholat itu. Walaupun tidak mungkin. Apa maksud hadis ihsan itu? Khusyuk, Pak. Lah khusyuk inilah yang, mohon maaf, surat 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kecuali Rasul, Pak, kecuali Rasul. Selain Rasul, Pak, pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab, Pak. Waduh, wahai umatku waktu itu. Sungguh berat menjadi orang khusyuk itu. Dan akhirnya diberi petunjuk oleh Umar bagaimana cara khusyuk. Dengarkan. Rasulullah sudah wafat. Sulit, Pak, untuk menjadi sholat khusyuk itu sulit. Saya belum tentu benar sholat saya. Apalagi jadwal, waduh ya Allah. Habis ini ke Rawamangun ke Kemang balik ke Bulak kapal. Rata-rata Jumat, Sabtu, Ahad itu 4 tempat ceramah. Allahu Akbar, nyampe enggak nanti ya? Nyampe enggak nanti? Angel, Pak, khusyuk itu, Pak. Bagaimana cara khusyuk? Nanti ada kunci, Pak. Coba saya tanya saudara-saudara yang saat sholat bisa khusyuk. Angel, Pak. Lihat tikus gedobrak itu kucing masuk aja udah bingung, Pak. Apalagi ada gorengan-gorengan. Waduh, jangan-jangan habis dimakan kucing ini. Apalagi ada masalah sebelum sholat, Pak. Coba tolong jawab dengan hati, Pak. Siapa yang bisa khusyuk 100%? Orang iso, Pak. Saya, nggak bisa. Nah, bagaimana bisa selamat dunia akhirat sholat khusyuk? Nggak bisa. Ada Quran menjelaskan. Yang penting pertanyaanmu. Masalah pertanyaan pertama ya, dengarkan. Berhubung sulitnya untuk khusyuk, ada ayat menerangkan, Pak. Surat Al-Baqarah 45-46. Saya rangkap saja. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu dari Allah, Pak. Kata Allah, sulit kamu menjadi orang khusyuk itu. Angel. Paling tidak, itu raji'un. Jadi saat kita Allahu Akbar dalam hati kita niatkan, Pak. Ya Allah, terima sholatku hari ini. Bukan tidak mungkin. Hari ini dalam sholatku, setelah sholatku, raji'un. Pulang ke rahmatullah. Jadi niatkan sholat itu mati saat itu, Pak. Itu cara menuntun khusyuk. Kalau sudah dituntun begitu kok masih tidak khusyuk, Pak. Berarti banyak dosa-dosa gunduli hutan, Pak. Banyak dosa-dosa jual laut, banyak dosa-dosa korupsi, banyak dosa karena palsu sertifikatmu. Geleng-geleng, Pak. Saya juga begitu waktu saya masih terjun di politik, boro-boro khusyuk, Pak. Karena mikir hutang, Pak, saya. Udah hutang numpuk, kalah lagi. Bagaimana bisa khusyuk, Pak?
Tolong aja guyu. Ya Allah. Wong yang enggak punya dosa, bapak-bapak itu ada sholatnya khusyuk angel. Wah. Aduh sakit terus jantung saya, bagaimana ginjal saya, enggak bisa khusyuk. Nah, kata Al-Quran itu, niatkan sholatmu mati saat itu. Satu, Umar bin Khattab mengatakan, parameter khusyuk orang awam termasuk kita ini adalah masih sadar jumlah rakaat. Nah, kalau ada orang sholat maghrib dibikin 4 rakaat, nah itu sudah, waduh, udah nggak usah sholat itu, disolati itu. Kata Umar itu ya, masih sadar normal, ingat jumlah rakaat itu. Itu latihan khusyuk, Pak. Maka ingat-ingat, Pak. Maka di belakang imam ini eling-eling. Jangan sampai tidak tahu, minimal subhanallah. Ini nomor 1 saya jawab itu. Sulit untuk khusyuk, Pak. Hanya kita menggambarkan bahwa orang khusyuk itu keikhlasan sesuai dengan kemampuan kita, bahwa kita ini akan mati, itu cara khusyuk. Terus yang kedua, sholawat. Seluruh fikih, hampir seluruh fikih, ya walaupun ada fikih-fikih lain yang diselut di situ tentang tasyahud ya. Saya baca, idza tasyahada ahadukum fi tasyahudil akhir qabla salam fasta'iz billah min arba'. Ini hadis pertama. Kedua, sebelum hadis itu diterangkan bahwa bacaan tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Di dalam Bulughul Maram juga fikih sunnah, dengarkan baik-baik, karena namanya fikih itu, Pak, pemahaman fikih apapun pasti berbeda, Pak. Fikih Yusuf Qaradawi, fikih Ibnul Qayyim berbeda. Fikihnya Hasyim Asy'ari, fikihnya Pak Dahlan berbeda. Fikih Profesor Hamka berbeda. Dan fikih kiai-kiai yang baru-baru itu berbeda. Abdul Somad sama Adi Hidayat berbeda. Yahya Stakuf dengan adiknya Yakut berbeda, Pak. Kepala Suriah NU beliau berbeda. Satu NU saja fikihnya berbeda, Pak. Fikihnya Ulil Absar Abdallah, wah lebih karut marut lagi. Eling-eling. Fikihnya Abah Aos, fikihnya Raden Gufron, dan fikihnya Bahlil berbeda lagi, Pak. Fikih itu pemahaman, fikihnya Kiai Pipin berbeda lagi. Bagaimana cara menyikapi perbedaan ini? Hormati, hargai perbedaan orang lain, itu cara menyikapi. Ojo, jangan buru-buru memvonis orang itu bid'ah, masuk neraka. Ojo. Kadang-kadang yang divonis bid'ah masuk neraka itu yang terbaik, atau mungkin yang salah. Waduh, maka saya itu jarang materi fikih, Pak. Hanya ada 3 masjid materi fikih saya itu. Lainnya tafsir, hadis, dan politik. Kalau Masjid Al-Ihsan khusus bicara politik, Pak, politik Islam. Di sini yang cerempet saja. Karena fikih itu yang bikin sering perpecahan fikih itu, Pak. Satu contoh doa kuno saja lah. Ini satu contoh. Imam Syafi'i doa kuno seumur hidup. Imam Malik, Imam Hanafi enggak. Kunut, kusut, kunut witir. Dan Imam Hambali kunut nazilah tuh. Maka kalau sedang jadi penyakit taun, virus-virus aneh lantas marah bahaya bencana, kunut nazilah. Lah kunut yang setiap subuh itu Imam Syafi'i, itu fikih, Pak. Baik, tentang tahiyat, dengarkan baik-baik. Dalam Bulughul Maram, halaman 156. At-tahiyatu lillah. Fikih sunnah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Kalau assalamualaikum sama, Pak, semua fikih. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi ini mulai Allahumma ini sholawat ini. Allahumma ini bulu maram dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu bulughul maram. Fikih sunnah, fikihnya Gus Bah berbeda lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fikihnya Abdul Somad sama. Fikihnya Pak Quraisyab enggak sama. Ini masalah fikih, Pak. Lantas bagaimana saudara? Kami berikan contoh. Yakin mengikuti mazhab Syafi'i, ya doa kunut. Walaupun boleh tidak doa kunut. Orang subuh tidak pakai doa kunut sah. Yang pakai doa kunut sah. Yang tidak sah yang enggak sholat. Saya kira begitu Mas ya, fikih. Jadi tentang Sayyidina tadi pertanyaan sebaiknya yang pakai apa? Oleh Imam Syafi'i yang didasarkan oleh Gus Bah, Abdul Somad dan lainnya, itu beliau ahli kitab loh. Internasional itu. Beliau pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Adi Hidayat, kalau pas lebaran kumpul di rumah saya itu. Adi Hidayat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bukan kita patokan Adi Hidayat dan Gus Bah, bukan. Patokannya yang penting semua dilakukan oleh para mazhab. Nah, silakan saudara-saudara mau ikut yang mana saja silakan. Yang penting jangan ikut yang tidak sholat. Saya kira terima kasih. Silakan bapak-bapak tanya satu lagi kalau masih ada waktu. Boleh tanya siapa ya paket 2029? Saya ngerti udah. Saya udah bisa jawab itu. Nanti dimakan saja tempat makan. Nanti saya jawab itu paket 2029. Saya sudah siapkan 3 orang. Semoga saudara ngikut saya. Kalau nggak ikut ya silakan ikut sana. Cukup saudara-saudara ya, cukup. Baik, matur nuwun. Saya juga sudah ini perutnya sudah muter. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Kiai banyak cerewet, banyak salah saudara. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga tema ini barokah untuk saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.